Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 la Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi sultanihi. Hamdan liman qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa usikum wa iyaya nafsi bi syukrillahi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa usikum wa iyaya nafsi bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Amma ba'd, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita mendendangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri atas apa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala semuanya berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat oksigen yang gratis. Kita menghirup udara yang segar secara gratis di saat saudara-saudara kita, sebagian saudara kita berebut tabung oksigen untuk menghirup udara yang bersih, sekalipun mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak murah, berapa ratus ribu sampai juta, berapa juta pun mereka akan keluarkan untuk menghirup udara yang sekalipun akan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai di saat sebagian saudara kita harus berpisah dengan keluarga yang mereka cintai. Kemudian juga kenikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat saudara-saudara yang di luar kita, saudara-saudara kita yang di luar sana diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus terutama mereka yang dinyatakan positif virus COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka. Itulah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kesehatan di dalam perkara agama kita, dunia maupun akhirat kita, keluarga kita ataupun harta kita, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebuah doa yang selalu kita lantunkan di dalam zikir pagi dan sore kita. Yang doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka afwa wal
wa dunyaya wa ahli wa mali. Iman fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat, mengirimkan salam dan selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selawat yang kita lantunkan dapat menjadi sebab untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kalinya, khatib mewasiatkan di pagi hari ini pada khutbah salat Idul Adha ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal terbaik yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari yang mulia ini, ingatan kita langsung tertuju kepada seorang manusia yang mulia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah sebutkan namanya hingga 69 kali di dalam Al-Quran. Dan nama beliau, nama Ibrahim alaihi salam, bahkan menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Ibrahim. Iman fiddin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kisah yang mengharukan, yang patut bisa kita ambil pelajaran, yang patut bisa kita ambil ibrahnya, adalah cerita dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke negeri Palestina dan meninggalkan istrinya yang namanya Hajar dan anaknya Ismail. Sampai pada suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam, Hajar. Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, wahai suamiku, aina tadhhab, kemana engkau akan pergi? Engkau meninggalkan kami di lembah Bakah yang kering kerontang pada saat itu, yang kalau kita sebut di hari ini adalah kota Makkah. Wa innahu laisa fihi syai'un wala insun, dan kita bisa melihat bersama bahwa sekeliling kami, di sekeliling dataran lembah ini yang kosong kerontang ini, tidak ada satupun apapun yang bisa mengganjal perut kami yang kosong. Tidak ada makanan yang bisa kita makan, dan tidak ada suatu apapun yang bisa untuk membasahi kerongkongan kami yang kering. Tidak ada satu minuman apapun yang bisa mereka teguh. Walainson, dan tidak ada satu manusia pun di lembah itu yang bisa mereka minta pertolongan. Pertanyaan itu terus Hajar lontarkan kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai berkali-kali, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menegarkan hatinya, tetap meneguhkan dirinya agar ia tidak sama sekali menoleh ke belakang kepada istrinya Hajar dan anaknya Ismail, karena ia takut ketika dia melihat ke belakang hatinya akan luluh dan menjadi tidak tegar, menjadi tidak tega kepada keluarganya yang ia tinggalkan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu Hajar ulangi, lontarkan kembali, ditanya kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai pada satu pertanyaan Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta ketegasan, meminta keterus-terangan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkata, dengan bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala itu yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Maka jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, bala, iya. Maka seketika itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tenang. Hajar pun juga tenang, tidak khawatir, karena
keluarga itu, Nabi Ibrahim dan Hajar istrinya, meyakini betul bahwa ketika seseorang itu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kemudian Hajar kembali kepada bayinya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan langkahnya menjauhi istri dan bayinya yang tercinta. Ibrahim terus melangkah sampai ke perbukitan yang lumayan tinggi, sampai istri dan anaknya tidak melihat sosoknya lagi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ke arah tempat yang sekarang dijadikan Masjidil Haram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengadahkan tangannya ke atas. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun, yang artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku Ibrahim telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Wahai Rabb kami, aku lakukan hal itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan diri dan keluarganya, meninggalkan istri tercinta dan anaknya yang tercinta yang baru saja melahirkan, yang baru saja dilahirkan. Tetapi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali? Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikanlah mereka melakukan salat, mendirikan salat, beribadah kepada Engkau. Itulah pertama kali yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan untuk menjamin kebutuhan dia, bukan untuk menjamin makan dan minum yang pertama kali diminta, tetapi yang pertama kali diminta adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan anak keturunannya untuk mendirikan salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jauh setelah masa itu, di masa Rasulullah, di masa Nabi Muhammad SAW, pesan ini tersirat kembali dari kehidupan Rasulullah SAW. Tepatnya setelah turun ayat dari Quran surat Toha ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluarga melaksanakan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW sedikit mengubah kebiasaan hidup beliau terkait dengan kewajiban salat fardu yang dikerjakan 5 kali sehari. Rasulullah SAW setelah turun ayat ini, beliau mengazamkan, bertekad untuk membuat kebiasaan baru, yaitu untuk sebelum pergi dari masjid, setelah keluar dari rumah, beliau mengampiri keluarganya untuk mengingatkan, menjaga kualitas sholat mereka. Yang pada saat itu Rasulullah SAW sebelum mengerjakan sholat subuh, beliau mampir dulu
Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Ali dan Fatimah. Kalau kita ketahui bersama, Rasulullah SAW kalau memikirkan apakah mereka akan masuk jannah ataupun tidak, kita tidak bisa meragukan kualitas Ali dan Fatimah binti Rasulullah. Ali adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW, al-basyaruna bil jannah, yang diberi kabar gembira yang akan kelak menjadi penghuni surga, 1 dari 10 orang. Kemudian Sayyidah Fatimah. Fatimah adalah salah satu wanita dari Sayyidatun Nisa, 1 dari 4 orang wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sempurna keimanannya. Apalah kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun mengajak keluarga mereka senantiasa mengingatkan mereka agar kualitas sholat mereka dijaga setiap waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ada salah satu kisah yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kisah ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para pegawainya. Beliau memberi nasihat kepada mereka. Beliau berkata, "Inna ahamma amrikum indi as-shalah." Wahai pegawai-pegawai, Umar berkata, sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku itu bukanlah sesuatu yang merupakan itu adalah perkara duniawi, tetapi perkara yang paling penting kalian bagiku adalah as-shalah. Itu adalah salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinahu. Barang siapa yang mampu menjaga kualitas salatnya, maka urusan agamanya akan terjaga. Faman wada'aha fa huwa lima sawaha hadya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan urusan salat, maka urusan yang sekecil apapun atau sebesar apapun selain salat maka akan lebih ia remehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi ketika kita melakukan suatu hal yang merupakan kebiasaan kita di dunia belum beres, masih ada masalah di sana dan di sini, mungkin sebab kita meremehkan urusan sholat. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki urusan sholat kita, karena urusan sholat adalah perkara yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat itu baik, maka baiklah. Selain urusan sholat, ketika sholat itu buruk, kita tidak bisa menjamin urusan selain sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum ya nafsi bittaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah pada pagi hari ini, marilah kita sadari betul bahwa di hari-hari ini kita sedang mengalami ujian penularan COVID jilid 2. Kali ini lebih berbahaya karena ada banyak nyawa melayang menghadap rohnya. Ada banyak berita duka yang kita baca di sosial media setiap harinya. Ada banyak rumah sakit yang kewalahan, kehabisan tempat untuk merawat pasien karena saking banyaknya. Sungguh kita tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menguji keimanan kita dan kesabaran kita. Oleh karena itu, melihat fenomena banyaknya saudara-saudara kita yang meregang nyawa, maka kita jadikan momentum ini untuk mengukur kesehatan hati kita. Ketika hati kita takut, maka hati dan iman kita sehat. Semakin takut maka semakin sehat. Tentu bukan takut kematian, tetapi kita takut ketika kematian itu datang
terkadang kita belum mempersiapkan segalanya, kita belum maksimal. Karena kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang panjang, yang bisa membantu kehidupan pada waktu itu adalah amal soleh kita. Oleh karena itu marilah kita persiapkan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bermuhasabah diri. Saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk selalu bermuhasabah diri. Apakah berita kematian yang selalu kita baca setiap hari itu mengingatkan kita kepada akhirat dan membuat kita lebih sigap untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau kita lebih memilih melanjutkan kelalaian kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita sampai di akhir hayat kita, sehingga kita mempunyai akhir hayat yang husnul khotimah. La ilaha illallah selalu kita pegang di dada kita. Seberat apapun cobaan di dunia ini, kita pertahankan kalimat la ilaha illallah, karena jelas Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, dan siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala kurang dan hilafnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.